Hai Mitra MTB, tahu nggak sih, setiap tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Peduli Autis Sedunia. Peringatan Autism Awareness Day atau Hari Peduli Autis Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami, menerima, dan mendukung orang dengan autisme. Dukungan ini diharapkan bisa membantu orang dengan autisme untuk mengoptimalkan potensi diri mereka. Lalu apa sih autis itu? Autis atau Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak. Orang dengan autisme biasanya memiliki perilaku, cara berkomunikasi, dan belajar yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, untuk selengkapnya, yuk kita simak bersama penjelasan dari Kusnur Ismiati Hendro Gunawan atau yang akrab disapa Is Hendro, Ketua Perempuan Indonesia Maju sekaligus ibu dari anak penyandang autisme. Kebetulan saya punya anak terdiagnosa autistik. Kita kan nggak boleh ngomong terjangkit atau penderita karena autis itu bukan penyakit, jadi kita bilangnya adalah individu autism, individu dengan gangguan autistik. Ada yang bilang ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah, makin lama makin banyak. Dulu waktu anakku terdiagnosa autisme itu 1 dibanding 2 juta. Dari 2 juta kelahiran, 1 terdiagnosa ASD. Sekarang 56. 1 itu ASD ya, dengan tingkatan yang beragam ya. Kalau anakku kan kebetulan low, jadi low fungsi. Nah, kalau yang high function itu mereka masih bisa melakukan aktivitas normal. Anaknya sih normal, tapi aktivitas normal jadi seluruh aspek, tetapi biasanya mereka lebih rigid. Jadi kayak gini nih ditoto. Ini anak autis. Tuh, jadi kalau di rumah itu kita nggak heran kalau lihat sandal kita itu baris. Kita lihat piring kita baris, bantal. Jadi memang anaknya rigid, suka ngatur. Jadi anak-anak dengan gangguan autistik ini maladaptasi. Jadi tidak bisa kayak kita lah, gitu kan. Jadi terus kemudian ada gangguan interaksi, gangguan aksi reaksi. Jadi aksinya apa, reaksinya apa. Kalau kita kan aksinya halo apa kabar, reaksinya baik, gimana kabarmu kan gitu. Kalau anak-anak halo apa kabar, ya sudah ngomong sendiri. Dia tahu kalau ditanya dan dia tahu kalau dia baik-baik, tapi nggak perlu dijawab kayak gitu. Jadi cuek, jadi kelihatan seperti berperi kebinatangan. Ada yang bilang begitu, tapi kalau saya itu kan memang setiap orang kan punya aktivasi otak yang beda-beda. Mungkin ada aktivasi bertahannya kuat, menyerangnya kuat, ada aktivasi yang bondingnya kuat, mamalianya kuat, ada yang kalau Homo sapiens tuh punya perencanaan. Nah, anak-anak autis ini kan anak-anak yang sulit dibaca sebenarnya mau arahnya kemana gitu kan, dan dia ada gangguan berbahasa, bahasa ekspresi maupun bahasa reseptil. Jadi anak-anak autis tuh nggak ada yang ngawe, nggak ada. Itu terus nggak ada yang mau, nggak ada. Geleng-geleng nggak ada. Jadi bahasanya bahasa baku, tidak suka, tidak ya. Jadi mereka itu harus diterapi di semua aspek. Nah, karena kita perlu ngasih tahu para masyarakat dan juga orang tua. Orang tua itu utamanya mereka yang orang tua baru yang memiliki kelahiran anak-anak dengan gangguan tapi tidak tahu harus diapain. Yang kedua, tentang acceptance terhadap anak-anak ini baik oleh orang tua maupun oleh masyarakat. Karena ada beberapa yang dianggap bahwa ini adalah sebuah pelanggaran ya. Maksudnya ada anak autis misalnya, dia suka baju merah, masuk ke toko, kemudian dia ngambil baju dikasihkan ibunya, tapi ditangkap satpam, kan lucu gitu kan. Jadi kita mencoba untuk memahami bahwa perilaku autistik itu bukan kriminal. Jadi kita mengajak semua lini untuk paham, inklusif, dan pemerintah ada
hadir, merangkul, dan terlibat. Itu membuat para anggota masyarakat sadar, jadi aware autism itu apa, dan tidak lagi memberikan justifikasi atau label apapun terhadap anak autis yang di luar diagnosanya. Jadi kadang ada yang dibilang apalah gitu ya, bahkan ya itu tadi dibilang berperi kebinatangan, dibilang gila, dibilang apa, sebenarnya enggak, karena mereka punya kondisi berpikir yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Nah, mereka itu karena tidak sakit, nggak bisa disembuhkan, mereka hanya bisa di-manage. Anak-anak ini akan bisa berkembang dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi mereka biasanya piawai di bidang musik, kesenian, dan juga hal-hal yang sifatnya pasti kayak matematika dengan intervensi-intervensi yang dibutuhkan. Jadi kita melakukan intervensi untuk anak-anak autis itu sejak dini supaya mereka bisa mencapai level terbaik sesuai dengan harapannya orang tua. Yang terpenting adalah kita mampukan mereka dan kita berikan mereka kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain. Saya punya harapan bahwa anak-anak itu custom, mereka punya kebisaan dan mereka punya kekurangan yang berbeda. Artinya kekurangan bisa jadi kelebihannya dan kelebihan bisa jadi masalahnya. Jangan lelah dan bosan untuk membersamai anak-anak, selesaikan semua yang menjadi kebutuhannya dan kita dampingi anak-anak dengan memaksimalkan potensinya, mengupgrade sifat-sifat produktifnya sampai ke level terbaik, karena tidak ada anak yang tidak bisa. Semua anak bisa ketika kita tahu dari sisi mana mereka bisa kita eksplorasi. Jangan lelah dan bosan. Dan untuk para orang tua yang anaknya terdiagnosa difabel, baik itu autis ataupun yang lain, kesempatan untuk membawa anak-anak ini ke jenjang yang tertinggi masih terbuka, kesempatan lebar. Jangan sendirian tapi bergandeng tangan. Ini bukan hanya kegiatan tapi ini adalah sebuah gerakan untuk kemandirian anak-anak Indonesia, dan ketika kita menjadi terkoneksi maka Indonesia akan lebih cepat maju. Terima kasih. Orang dengan autisme juga manusia yang perlu kita sayangi dan layak mendapatkan kehidupan yang baik. Dengan begitu, dunia akan menjadi tempat yang nyaman, tidak hanya untuk penyandang autisme, namun juga untuk kita semua. Sekali lagi, Happy World Autism Awareness Day Mitra MTB. 102,7 MTB FM.